Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, semoga sehat selalu ya, sehat-sehat ya teman-teman ya. Semoga semangat selalu, semangat ceria selalu. Ya, semalam ini spesial banget teman-teman. Malam ini kita akan belajar jualan properti menggunakan Facebook Ads. Ini banyak sekali di request oleh teman-teman. Dan alhamdulillah ya, malam ini kita akan belajar sama-sama. Saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana cara jualan propertinya ya, karena saya juga berpengalaman jualan properti ya bersama teman-teman juga. Dan luar biasa malam ini kita akan bersama sahabat saya, teman-teman ya. Siapakah dia? Siapakah beliau? Nanti saya akan ceritakan ya, sabar ya. Saya yakin teman-teman udah gak sabar. Wow, ini siapa Mas ya? Luar biasa banget ya, seorang wanita ya, seorang wanita karir ya yang luar biasa banget ya. Saya kenal banget sama beliau skala nasional ya dan sudah lebih dari 300 listing. Wow, luar biasa ya. Bahkan omsetnya juga kalau teman-teman lihat, wow ya pasti pasti luar biasa ya, saking apa, saking, ya luar biasanya ya. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman, kita akan belajar sama beliau ya. Oke, baik sebelum mulai saya mau tanya teman-teman, dari kota mana aja? Boleh yuk komen-komen yuk teman-teman dari kota mana aja? Dari Makassar. Wow, halo Mas Suaib. Oke, wow ya, saya insya Allah hari Selasa ke Makassar ya, Mas, ya? Boleh boleh ke kantor ya. Oke, wow dari Purwokerto, dari Jakarta, wow dari Banyuwangi, oh ada wong Kito Galo ya, oke ya. Wow dari Bone, oh oke oke keren keren keren. Wow dari Palu juga, Cimahi, Bandung, oh Bandung ya, Bandung hari Minggu saya di Bandung ya, boleh yuk teman-teman ya. Kita lagi main bola tuh ya di sama teman-teman Billionaire Coach. Oke ya. Wow, dari Aceh juga luar biasa ya. Oke, baik teman-teman udah siap untuk belajar malam ini? Teman-teman udah siap siap siap? Siap? Siap ya? Oke, baik. Nah, ini saya mau kasih hadiah buat teman-teman ya, karena teman-teman udah datang di malam ini. Mau nggak saya kasih hadiah teman-teman? Giveaway? Oke, keren ya. Giveaway, giveaway. Mau. Oke, saya akan kasih 10 orang 100.000, lumayan buat bakso ya, untuk sama pasangannya besok ya. Gimana caranya? Silakan posting keseruannya ya, keseruannya malam ini ya, malam ini keseruannya saya akan pilih 10 orang ya, 10 orang, mendapatkan 100.000 lumayan buat untuk bakso ya teman-teman ya. Kemudian posting keseruannya, boleh di Instagram, boleh di, Facebook ya, kemudian tag nama saya, nama Mas Andrian Rupiah, kemudian Mbak EN ya, boleh di-tag ya, nanti beliau akan hadir. Nanti teman-teman silahkan nanti, teman-teman posting di grup kita ini ya. Udah ada yang gabung ke grup kita teman-teman? Udah yang gabung belum? Nah, di sini. Boleh komen yuk yang belum gabung yuk. Oke, boleh. Nah, ini ya silakan ini saya kirimkan ke teman-teman ya. Nah, ini ya. Nanti posting di sini ya linknya ya. Nah, ini ya. Oke, baik linknya ya, link grup. Nah, posting sini ya. Nanti saya pilih 10 orang. Nah, ini ya. Oke, saya kirim di sini juga ya. 100.000 untuk 10 orang. Oke. Posting keseruan ya, keseruan di Facebook atau Instagram. Kemudian tag ya dan tag nama Mas Andre dan Mbak N ya. Nanti beliau akan hadir ya, Mbak N ya. Nah, ke sini ya, teman-teman ya. Nah, silakan nanti posting aja di sini, nanti saya akan pilih ya, teman-teman. Nah, di sini ya. Gimana caranya Mas? Oh, caranya simpel banget ya. Misalnya ini teman-teman udah posting ya, udah foto ya. Silakan nanti difoto. Kemudian teman-teman kayak gini ya. Misalnya saya posting di Facebook ya. Nah, di Facebook, kemudian Anda update status. Nah, klik aja link di sini ya, link ada tulisan ini. Nah, langsung ambil ini linknya ya. Kalau teman pakai handphone, ambil aja share, ambil link, kemudian copy, salin, kemudian posting di sini ya, posting di diskusi with Andre. Bisa tulis kayak gini ya, Kak, oke, Mas Andre pilih saya ya, oke ya, pilih saya ya, nah gitu ya, boleh yuk, silakan ya, nah gitu ya. Nanti saya akan cek teman-teman. Nah ini ya, contoh ya Mas Irwanto ya,
Silakan ya. Oke ya. Ini ya di Facebooknya ya, Facebook sama Instagramnya ya. Oke, baik ya. Nah ini, oke Pak Budi nih ya, luar biasa Pak Budi ya. Oke, luar biasa ya. Oke, sambil jalan ya teman-teman ya, sambil silakan nanti saya akan pilih 10 orang untuk dapat 100.000, lumayan ya buat bakso, makan bakso teman untuk pasangannya besok ya, atau sehabis, sehabis live ini ya. Oke, baik yuk kita mulai ya teman-teman. Oke, baik teman-teman untuk, malam ini kita akan 2 jam teman-teman ya, kita akan 2 jam belajarnya. Jadi, nanti di awal pertama teman-teman ya, di awal pertama ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan share kelihatan kelihatan? Kelihatan kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Boleh yuk komen-komen. Kelihatan ya? Oke, jadi kita akan 2 jam teman-teman sampai jam 10. Oke, jadi teman-teman silakan siapkan cemilannya, kemudian siapkan, minumannya ya, silakan teman-teman, kemudian catatannya, karena ini ilmunya keren banget, ini ilmunya keren banget ya. Saya banyak belajar juga sama Mbak Endang ya, Mbak En ya. Nah, nanti kita akan belajar nanti untuk materi pertama nanti paparan dari Mbak EN ya, kemudian nanti ada tanya jawab, oke. Kemudian nanti, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya, nanti saya akan fasilitasi buat teman-teman. Dan serunya adalah nanti teman-teman akan mendapatkan peluang ya. Jadi, ini seru banget ya. Jadi banyak orang di luar sana mengatakan, "Wah Mas saya nggak ada modal Mas, wah Mas saya nggak ada produk." Tenang aja teman-teman ya. Ini ada salah satu yang bisa menjadi opportunity buat teman-teman, peluang teman-teman ya untuk bisa menghasilkan cuan dari properti. Karena Anda bisa bergabung menjadi agen suatu perusahaan dan kemudian Anda mengambil listingnya, listing itu adalah produknya ya. Lalu Anda jual menggunakan Facebook Ad dan Instagram Ad. Itu banyak sekali teman-teman ya, saya banyak sekali membantu agen-agen di beberapa kota ya, beberapa kota. Terakhir kemarin di Jogja di Sidoarjo, saya lupa ya. Nah itu terakhir ya, kemarin dan ini juga di Palembang masih ya. Nah nanti kita akan tanya jawab teman-teman sama Mbak En. Kemudian selanjutnya baru kita akan belajar, demo jualan properti Facebook Ad. Nanti langsung sama saya, nanti teman-teman silahkan nanti dicatat. Kemudian Mas rekodnya untuk nanti ada rekod yes, ada teman-teman tapi mohon maaf ini hanya untuk member ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen dapat rekodnya silakan nanti jadi member. Ini disponsori oleh Income Realty ya dan dari rumah.co. Jadi teman-teman yang member dari rumah.co akan mendapatkan rekodnya ya full. Dan bagi teman-teman yang belum member mohon maaf ya karena ini karena ilmunya mahal ya teman-teman ya. Tidak diberikan secara gratis ya. Oke, baik teman-teman kita akan mulai. Oke, boleh komen teman-teman? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Boleh komen sekali lagi teman-teman biar kita merasakan euforia ya semangat teman-teman untuk belajar malam ini ya. Oke, udah siap-siap? Siap ya? Oke, baik yuk kita mulai teman-teman. Nah, untuk materi di awal ini ya, nanti kita sama Mbak En. Saya perkenalkan teman-teman, Mbak En ini adalah salah satu partner saya ya, partner saya di Palembang. Beliau luar biasa banget ya. Nah, ini biodatanya, profilnya teman-teman. Tuh ya. Ada yang udah kenal teman-teman? Ini luar biasa banget ya. Beliau ini ya. Eh, ini ya karirnya finansial advisor di PT Bank Denemen ya, kemudian owner, jadi bisnisnya banyak juga ya teman-teman ya, owner juga ya, kemudian principal killer properti dan saya tahu Mbak En ini 13 tahun teman-teman ya berpengalaman di properti, jadi luar biasa banget ya dan ini adalah kehormatan banget ya, saya juga luar biasa banget karena Mbak En ini tadi saya hubungi ya, beliau ini baru landing teman-teman. Wow, luar biasa ya. Baru landing langsung ya mungkin beresnya sebentar ya, langsung langsung siap-siap untuk bantu kita ya, untuk sharing-sharing ilmunya. Oke, baik teman-teman kita akan panggil Mbak En-nya. Oke sebentar. Oke. Oke, baik. Oke, halo, assalamualaikum Mbak En.
Halo Mas, Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mbak, Mbak En? Sehat dong, Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oke, Harus boleh. selalu on. Ya, ya. Oke, teman-teman boleh applause dong buat Mbak En ya. Oke, luar biasa. Sibuk apa Mbak sekarang Mbak? Dari Jakarta ya tadi ya? Halo? Iya Mas, baru nyampe Hmm, di baru Jakarta. nyampe ya. Baru nyampe di Jakarta, terus nyampe di hotel itu Mm-mm. wifi-nya drama nggak connect. Hmm, Dia harus setting pakai handphone, terus nggak pakai mandi, nyambi buka puasa, nyambi memprepare hidupin laptop siap, ya kan siap, siap. demi Hmm. member Mas Andri nih luar biasa. Saya juga senang banget Mbak, Mbak bisa hadir gitu ya, kemudian sharing-sharing ke sharing-sharing ke teman-temannya nih ya, teman-teman kita ya, di komunitas dari rumah ini Mbak. Oke Mbak boleh, gimana, boleh sharing-sharing-nya Mbak, boleh silakan Mbak, untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan Mbak. Oke saya sharing ya, saya share ya. Baik. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya aman? Suara saya aman? Aman aman Mbak, aman. Aman ya, Aman Alhamdulillah. aman. Kalau yang belum aman mungkin belum bayar kuota kali. Harus tambah kuota. Oke Mas, terima Siap, kasih. siap. Dan teman-teman yang ada di sini 588. Wow, luar biasa 591 nambah lagi. Kehormatan saya diundang oleh Mas Andri Andropia dari rumah .id. Mas Andri ini partner saya, mentor saya di bidang Facebook Ads. Beliau digital marketer expert gitu ya, jadi saya belajar banyak dan beliau humble sekali ya, ajarin saya dari yang gaptek banget sampai mengerti gitu ya, dan gak hanya saya, tim saya juga, saya sempat undang Mas Andre untuk sharing ke tim saya. Nah, hari ini saya mau sharing tentang apa yang saya sudah lakukan selama kurang lebih 13 tahun ini. Ya, kalau zaman dulu memang digital itu nggak seperti hari ini ya. Tapi hari ini kita semua mau nggak mau itu harus meleverage penjualannya kita. Terutama saya di bidang real estate itu harus masuk ke digital seperti itu. Nah, perkenalkan, suara saya putus-putus Mas Andre, ini ada yang ngomong suara saya putus-putus. Iya, Is it? nggak apa-apa Mbak. Tapi jelas Enggak, kok, jelas agak kok. ya. Jelas kok. Jelas ya. Iya. Ya, ini pakai tethering soalnya wifi hotelnya ini nggak Mm-mm. connect sama saya punya laptop. Jadi dia Oh kalau di dua gitu. handphone saya connect, tapi laptop saya device ini nggak connect gitu. Dia ya sudah terima Siap. dulu ya. Aman, aman, aman Oke, Mbak, aman terus ya. aman. Oke, kemudian saya sudah menikah, anak saya dua, suami saya satu, saya tinggalnya di Palembang, Sumatera Selatan. Dulu saya 3 tahun itu sebagai banker. Kemudian setelah itu saya membangun bisnis di bidang real estate agent. Nah, dulu brand saya itu namanya Century 21 di bawah grupnya Ciputra. Selama kurang lebih 7 tahun saya pakai brand itu. Kemudian saya ganti brand lagi ke Keller Williams namanya. Nah, untuk dapetin brand Keller Williams itu saya harus pergi ke Amerika nih teman-teman waktu itu. Jadi Wow. saya harus interview langsung sama uh, CEO-nya Keller CEO-nya. Williams. Jadi saya di interview, kira-kira saya tuh orangnya mau bertumbuh nggak, mau belajar nggak gitu. Bayangkan ya, bule mau kasih kita pegang brandnya itu mereka tuh melihat gitu, who is the figure gitu. Ini mau belajar nggak sih orangnya seperti itu. Jadi mereka nggak sembarangan. Long story short, saya tahun 2016 itu saya ganti brand lah, namanya Keller Williams. Nah, dulu saya pakai Keller Williams All Property. Sampai 2019 saya akhirnya memberanikan diri memakai brand saya sendiri, memakai brand kami sendiri. Yang Keller Williams itu kami kembalikan, dan waktu itu masih berjalan kontraknya sebenarnya, cuman saya break, terus kami gantilah brandnya ya ini Income. Nah sampai hari ini seperti itu. Nah kami juga punya namanya platform In Academy. Platform In Academy itu adalah platform pembelajaran untuk para realtor, untuk tim yang bergabung di kami, kemudian juga untuk banyak
para pengguna jasa gitu ya, yang mereka mau belajar juga di Unacademy, dan itu terafiliasi. Jadi Unacademy bisa belajar, bisa kerjasama sama dari rumah.id seperti itu ya, bisa bekerja sama dengan Yahya Edi Yahya, karena kita juga lagi bekerja sama sama Pak Helmi Yahya juga untuk buat satu education lah seperti itu. Kemudian saya 4 tahun masuk 5 tahun terakhir itu ada belajar kuliner ya, tapi teman-teman jangan ditiru ya, bisnis itu lebih baik tuh fokus gitu ya, jangan multi gitu. Tapi apa juga sih kalau timnya ready, nggak apa-apa seperti itu ya. Kalau timnya udah siap, timnya udah ada, nggak apa-apa. Itu namanya diversifikasi usaha gitu. Karena kan kayak Hairul Tanjung bisnisnya juga banyak ya seperti itu. Oke, tadi dari banker, terus kemudian sekarang saya day to day hampir 13 tahun itu bergelut di bidang real estate, di bidang properti seperti itu. Kenapa kok nyebutnya real estate kok bukan properti? Jadi kalau properti itu ada yang tidak real gitu. Jadi kalau untuk yang bentuknya itu adalah real estate, itu kita menyebutnya itu real estate gitu. Nah, kalau properti itu ada macam-macam. Nanti objeknya tuh properti itu ada kayak laptop itu ada properti, ya kan motor itu adalah properti seperti itu. Ya, nah ditanya moto hidup saya apa? Saya tuh kalau ngerjain sesuatu maunya all out, maunya tuh 100% gitu ya, maunya tuh nggak mau yang setengah-setengah, nggak mau yang 80%, 90% gitu ya, maunya tuh all out gitu. Jadi selalu pakai skornya tuh 100% gitu. Kalau nggak usah sama sekali, seperti itu. Oke, next. Nah, next. Oke. Ya, ini kalau organisasi biasa ya, kita hidup kan bersosial, berteman seperti itu ya. Jadi saya ada di HIPMI, saya ada di Kadin, kebetulan saya juga ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Sumsel. Coba ya teman-teman ya, kalau putus-putus saya minta waktu sedikit aja Mas, saya coba ganti ke iPhone ya. boleh Mbak, boleh. Biar enggak, katanya kayak robot soalnya suara saya. Siap. Oke, baik teman-teman. Ya, siap. Oke, baik teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti dicatat dulu. Ya, saya yakin di antara teman banyak banget ya pertanyaannya ya, pengen banget ya mendapatkan ilmunya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan dicatat dulu. Ya, nanti saya akan berikan kesempatan buat teman-teman untuk catat ya, untuk nanya ya, bukan catat. Oke, baik. Sambil nunggu Mbak En ya. Udah dikirim teman-teman ke grup diskusi with Andre. Ya, saya akan pilih 10 orang teman-teman untuk mendapatkan pulsa nih. Wow ya, udah beberapa ya. Udah beberapa saya cek di Telegram. Oke, baik ya. Ini udah beberapa. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya sambil nunggu Mbak N ya. Oke. Oke, baik. Nah, ini oke ya, silakan teman-teman. Oh, ini nih udah banyak nih ya. Mas Subur ya. Oke, baik ya. Makasih Mas Subur. Oke, di-share di kayak gini ya linknya ya. Nah, ini Mbak Fitri ya. Nah, ini nanti saya cek ya. Oke, ini ya. Atau di tag di Telegramnya silakan ya. Nah, ini ya keren nih Mbak Fitri ya. Oh, bukan yang ini Mbak. Fotonya ya. Oke, baik. Halo Mbak En udah hadir? Oke, sebentar. Oke, saya lagi. Oh, belum ya? Belum hadirnya. Oke, baik. Oke, baik sambil nunggu teman-teman. Oke, saya mau tanya siapa dan teman-teman yang hadir di sini yang sudah berpengalaman jual properti, teman-teman, atau real estate. Siapa, teman-teman? Atau sedang jualan apa gitu ya di kotanya apa gitu, teman-teman. Boleh yuk, silakan. Oh, Mas, ada Mas Jambi ya, oh Mas Jambi. Mas Coba Antoni. Mas, masih kayak robot nggak Mas? Oh, enggak. Aman. Lancar nih. Aman ya? Aman. Oke. Mudah-mudahan ya, nggak kayak robot ya. Oke, teman-teman yang lain aman? Boleh yuk di komen, aman? Oh, aman, keren. Aman, bismillah. Yuk, lanjut Mbak. Silakan Mbak. Oke, ya.
Jadi kalau cerita tadi ya, saya ini suka berorganisasi, tapi organisasinya itu yang memang mendukung karir gitu ya. Ini mungkin juga Hmm. teman-teman juga boleh mengikutin. Jadi saya masuk di Indonesia Marketing Association di bawah benderanya Makles ya, Pak Hermawan Hmm. Kartajaya. Kemudian juga saya ada di HIPMI, kemudian saya ada di Kadin Indonesia di industri hijau seperti itu untuk saat ini. Nah, Hmm. next saja Mas. Nah, terus kemudian saya Oke. juga anggota bowling. Nah, kalau nanti teman-teman yang ada di Sumsel, di Palembang mau main bowling, boleh seperti itu. Oke, ini milestone saya ya, cerita sedikit. Nanti teman-teman boleh juga lihat ini di bio Instagram saya. Saya tuh backgroundnya itu nggak ada pebisnis ya teman-teman. Jadi saya bukan bukan anaknya pengusaha hebat gitu ya. Bapak ibu saya petani, tapi saya itu ngotot aja gitu ya. Jadi dari dulu kalau ditanya dari kecil mau jadi apa, mau jadi bos gitu ya. Kenapa mau jadi bos? Ya kalau jadi bos itu kan enak ya kan, duitnya banyak, bisa jalan-jalan, mau beli ini ada, mau beli itu ada gitu ya. Terus, kemudian memang apa yang kita ucapkan itu jadi doa gitu ya. Apa Betul, yang betul. kita tulis itu akan jadi kenyataan sepanjang kita memang serius seperti itu ya mengejarnya. Nah, saya dulu waktu masih di Bank Danamon tuh usia saya 19 tahun. Jadi teman-teman Wow. saya kan merantau ke Palembang nih teman-teman. Jadi saya merantau ke Palembang tuh untuk kuliah gitu. Nah, tapi kuliahnya dulu saya di FKIP Muhammadiyah dan saya itu waktu itu yang karena nggak ngerti ya, jadi kuliah ya masuk-masuk aja. Terus kemudian karena ibu saya single mother gitu kan, wah saya pikir nih kalau saya kuliah terus gitu ya, ini bakal ngantap nih makan tabungan gitu. Tabungan ibu saya bakal habis gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya saya tetap bisa menghasilkan sekalian saya bisa kuliah. Akhirnya saya inisiatif keluar dari FKIP Muhammadiyah, saya pergilah ke Tridinanti waktu itu. Nah, keluar dari Muhammadiyah saya masuk ke Tridinanti, jadi siang saya kerja, malam saya kuliah. Capek nggak? Capek teman-teman, ngantuk ya. Jadi kalau malam kadang saya sampai di kelas sampai tidur sambil mangap-mangap gitu. Dosen lagi jelasin saya mangap-mangap gitu sambil tidur gitu. Jadi itu perjuangan gitu ya. Ingat banget gaji saya waktu kerja pertama kali 900.000. Terus dulu bukannya karyawan tapi adalah kontrak, jadi outsourcing. Jadi saya dibayar oleh perusahaan outsourcing untuk dikaryakan lah. Jadi saya cari NOC, cari rekening untuk Bank Danamon seperti itu. Nah, karena memang dari kecil saya itu dari SMP udah ikut adik saya. Jadi saya tuh memang dari kecil tuh pengennya tuh sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau saya pikir kalau saya di kampung ini terus nih saya nggak akan bertumbuh nih, gitu. Nggak tahu juga dulu kecil udah punya pikiran kayak gitu ya. Terus modal nekat aja. Jadi ya karena udah dari kecil struggle, akhirnya saya waktu kerja, waktu nyambi kuliah itu ya udahlah nikmatin aja. Capek sih ya usia-usia anak-anak dulu 19 tahun sih masih kuliah-kuliah doang ya, ngongko-ngongko gitu kan. Tapi karena saya punya keinginan yang keras, saya punya keinginan yang kuat, akhirnya adalah hari ini seperti itu. Nah, kalau ditanya dulu 1,5 tahun pertama gimana sih masuk dunia real estate? Wah, nggak ngerti ya. Jadi awal-awal waktu itu saya kenal dunia real estate itu dikenalin oleh nasabah saya. Jadi karena dulu saya divisi di Danamon itu menghandle divisi mortgage namanya. Nah, Hmm. waktu itu saya eh, dikenalkan Century 21 itu sama Pak Hari namanya ya. Jadi klien dan rekanan lah waktu itu. Jadi, Jeng, kamu mau belajar nggak dunia real estate seperti itu? Nah, terus saya akhirnya, oh oke Mas, saya mau belajar apa itu, seperti itu. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol dan berasa cocok, dan akhirnya dari sana saya belajar. Emangnya begitu oke, begitu mau, terus langsung berhasil gitu? Enggak ya teman-teman ya. Jadi waktu 1,5 tahun pertama itu kayaknya tuh susah banget gitu ya. Orang Palembang tuh nggak ada yang kenal gitu ya. Mau beli properti juga nggak mau pakai real estate broker gitu kan. Mereka maunya langsung-langsung gitu. Tapi karena kesabaran, karena keuletan,
ya akhirnya ada hari ini seperti itu. Dulu waktu 1,5 tahun pertama teman-teman, setiap kali mau bayar listrik itu setiap kali tanggal jatuh tempo gitu ya, itu keringet dingin, nggak bisa tidur malamnya ya, karena mules gitu ya. Gimana ya besok mau bayar listrik, gimana ya besok mau bayar PDAM, mau gajian anak-anak gitu. Terus saya ngomong sama ibu saya, Bu, saya mau balik lagi aja lah jadi karyawan bank. Kata ibu saya, kalau kamu balik lagi ke bank, kamu tuh jadi pecundang gitu. Kamu akan ngulang lagi hal yang lama, hal yang dulu kamu mulai gitu. Mulai dari nol lagi seperti itu ya. Akhirnya saya menguatkan diri ya, menguatkan diri gimana ya caranya. Ya kalau dulu sih nggak pakai, kalau dulu zaman nggak seterbuka hari ini ya, Mas Andri kasih ilmu gratis gitu ya, di mana-mana ada, di mana-mana ada YouTube gitu ya. Dan hari ini tuh benar-benar informasi melimpah ruah teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak sukses. Ya zaman saya aja masih masih terbatas sekali waktu itu, ketika sekitar 2009-an. Nah, akhirnya uh, long story short, dengan segala perjuangan, dengan segala kesusah payahan seperti itu ya. Jadi ada hari ini seperti itu teman-teman. Ya, next aja Mas, ini di skip aja. Oke, siap. Ya. Lanjut, Mbak. Oke. Lanjut juga. Nah, terima kasih. Nah, oke teman-teman, kalau ditanya sebelumnya tadi Mas. Nah, Oh teman-teman iya, kalau oke. ditanya kenapa sih kok Mbak En kok memilih dunia real estate seperti itu ya? Kenapa sih kok nggak pilih jualan panci, nggak pilih jualan yang lain seperti itu ya? Jadi teman-teman mungkin di sini juga ada 647 orang, semua punya rumah ya, insya Allah ya, semua punya rumah atau nggak pun ngontrak gitu ya. Dan kebutuhan papan itu kita tahu itu adalah kebutuhan utama seperti itu. Jadi kalau ditanya dulu kenapa kok milihnya real estate gitu, nanti teman-teman bisa lihat interview saya di YouTube-nya Helmi Yahya. Ini saya jawab. Jadi sebenarnya awal-awalnya saya juga nggak ngerti kenapa saya pilih real estate. Tapi dengan berjalannya waktu, saya akhirnya sadar gitu ya bahwa kenapa saya nih jatuh hati ke real estate seperti itu ya. Nah, real estate ini mau nggak mau kita semua tuh butuh gitu ya. Dari mulai pertama kita lahir sampai nanti kita meninggal. Apa itu contohnya? Ya, saya hamil, ya kan? Saya hamil, saya butuh tempat melahirkan, which is itu adalah gedung rumah sakit dan itu adalah real estate seperti itu ya. Dimana emang saya mau lahiran di jalanan, ya kan nggak mungkin. Saya butuh gedung kan, dan gedung itu dimiliki oleh satu entitas, satu perusahaan, satu individu, satu person, dan itu adalah bentuk real estate yang nyata. Dari pertama kali loh, dari mulai anak saya lahir ya kan, dari saya lahir pertama kali pun itu sudah lahirnya, kalau zaman dulu mungkin bidan ya kan, bidan puskesmas, which is itu juga gedung, itu adalah real estate. Kemudian agak gede dikit anak kita mau sekolah ya kan, mau sekolah butuh gedung lagi yang namanya properti, yang namanya real estate gitu kan. Nah, sekolah. Oke, anaknya kita gede dikit lagi. Dia kuliah, ya kan? Kuliah kemana lagi? Dia butuh gedung lagi gitu. Dia butuh gedung lagi yang namanya kampus. Ya kan? Setelah dia selesai kuliah, dia butuh lagi untuk menikah. Ya kan? Menikah oke lah bisa pakai tenda. Masa iya zaman gini masih pakai tenda, ya kan? Pasti butuh convention room, ya kan? Convention hall. Nah, itu which is itu juga adalah aset real estate lagi seperti itu. Nah, kemudian nanti udah habis menikah, anaknya butuh rumah lagi kan, nggak mungkin satu rumah sama kita. Rumahnya kecil, empit-empitan, anaknya di situ, ibunya di situ, ya kan, lo lagi, akhirnya butuh rumah yang lebih gede, which is itu juga real estate lagi seperti itu. Nah, kemudian nanti sama, begitu udah punya rumah, rumahnya sudah sempit, butuh rumah lagi, ada rumah. Terus dari sono sampai maaf nanti kita meninggal ya, semua orang tuh meninggal tuh pasti gitu, nggak tinggal kapan aja, tinggal waktunya hari ini, 1 jam kemudian, besok, lusa gitu. Saya mau dimakamkan juga dan saya butuh ya kan 2 kali 1 untuk makam. Zaman dulu gratis Bapak Ibu ya kan, zaman sekarang bayar ya. Di Palembang itu di daerah Pendu itu satu kafling 2 kali 1 bayarnya 5 juta ya kan. Kalau di San Diego gitu satu kafling 2 kali 1 harganya udah minimal 800 juta. This is reality gitu ya, jadi bukan dibuat-buat dan ini ada. Jadi kalau bicara dari sisi
buyer, dari sisi kebutuhan, dari aspek pengguna, ini selalu ada kebutuhan. Jadi nggak bisa dipisahkan lah. Ya kan, orang dengan status sosial meningkat, dia akan butuh real estate untuk dia tinggal lebih baik, untuk dia tinggal lebih nyaman, seperti itu. Dan real estate itu mengikuti tahapan kehidupannya si pemilik. Ya kan? Kayak baru menikah misalnya, kalau baru menikah pasti rumahnya cukup 2 kamar, ya kan? Tipe 36 cukup, ya kan? Rumah FLPP cukup. Kalau anaknya udah 2, udah 3, dia butuh tempat yang lebih gede lagi. Atau rumahnya itu direnovasi menjadi rumah tumbuh. Seperti itu. Jadi kenapa sih kalau kita ditanya, kalau saya pun ditanya, kenapa sih real estate, saya sekarang udah ketemu jawabannya gitu. Bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang nggak bisa dipisahkan dari hidup anak manusia, dari mulai dia lahir sampai dia pass away, sampai dia meninggal, seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya why real estate, nanti kalau tanya-tanya juga akan, teman-teman juga akan ditanya kenapa seperti itu, ini pasti jawabannya udah tahu ya, seperti itu. Saya juga seperti itu. Oke, next, Mas. Oke, kemudian kalau ditanya dari sisi buyer side ya, dari sisi kenapa sih, apa sih gitu benefitnya kalau punya real estate ya, kalau apa sih gitu, kok oke tadi itu memang kebutuhan, oke dengan punya itu kenapa gitu ya, oke tadi sebagai kebutuhan tidak bisa dipisahkan dari kita lahir sampai dengan kita wafat, sampai kita meninggal, seperti itu. Kemudian dari sisi kenaikan investasi, dari sisi capital gain, itu juga teman-teman saya sendiri itu juga ini adalah mengamankan uang, gitu ya, mengamankan investasi kita dari inflasi. Karena kenapa? Kalau orang kaya taruh duitnya itu di tabungan, itu memang happy problem ya, duitnya over banyak, gitu, over liquid. Tapi sebenarnya mereka itu punya problem, teman-teman. Jadi mereka akan terus inflasi setiap tahunnya. Ya kan, bayangkan kalau mereka punya 2T hanya ditaruh di tabungan saja misalnya, dia punya problem gitu loh. Jadi duitnya tuh lama-lama kan habis tergerus inflasi. Nah, kalau di real estate sejelek-jeleknya ya kan, selagi krisis-krisisnya itu masih ada kenaikan seperti itu. Ya, jadi ya sepanjang pintar-pintar memilih jenis propertinya. Jadi ada 2 hal di dunia ini, orang kaya itu dari properti, atau orang sudah kaya dari sektor lain pun dia harus masuk ke properti karena untuk mengamankan investasinya atau untuk mengamankan uangnya dari inflasi. Jadi nggak ada satupun orang di dunia ini, nggak ada satupun pemilik bisnis apapun yang bisa menghindari yang namanya real estate. Itu nggak bisa, wajib kudu fardu ain gitu. Jadi pasti mereka akan masuk ke sektor real estate seperti itu. Nah, kemudian menjadi sumber penghasilan atau passive income atau recurring income. Apa ini? Nah, kalau teman-teman punya kos-kosan, teman-teman punya bedeng, ya kan, punya rumah yang misalnya 5 kamar di rumahnya, tapi hanya dipakai 2 kamar, 3 kamarnya disewakan. Nah, ini juga menjadi another passive income gitu, another tabungan. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan yang orang bilang membangun aset. Nah, inilah ya. Jadi bagaimana si properti itu bisa membiayai dirinya sendiri. Bagaimana mereka bisa malah menjadi sumber penghasilan lain buat pemiliknya. Jangan sampai teman-teman punya properti malah jadi liabilities, jadi beban gitu ya, kayak bayarin PBB-nya, bayarin IPL-nya, bayarin satpam, security, seperti itu. Jangan. Jadi kalau beli properti itu harus yang bisa produktif. Jadi beli properti yang bisa kita ambil untuk yield sewanya, seperti itu ya. Nah, yield sewa itulah yang disebut dengan passive income atau recurring income. Recurring itu adalah apa? Pendapatan yang berulang, seperti itu ya kan. Kalau kosan kan bisa orang bayar bulanan, bisa harian, seperti itu ya. Hotel misalnya, hotel itu juga satu aset yang
yang merupakan recurring income bagi pemiliknya. Kemudian dia juga meleverage kekayaan teman-teman ya. Jadi kalau sudah punya hotel satu, biasanya dia akan punya hotel 2, hotel 3, hotel 4. Karena sudah bisa dijadikan untuk kolateral atau agunan seperti itu. Terus kemudian real estate ini barangnya real, ada gitu ya. Jadi kalau kita beli sesuatu investasi misalnya paper asset ya kan, itu kan kita beli kertas. Nah, kalau kita ini properti, ini fisiknya bisa kita nikmatin juga gitu ya. Memang secara money kita belum uangkan, tapi secara fisik kita bisa pakai untuk tempat tinggal. Kemudian tadi kita untuk sewakan, jadi kita bisa mendapatkan yield sewa. Nah, kalau bicara real estate juga dari zaman dulu ya, real estate itu adalah sebuah bisnis yang paling tua, yang paling historicalnya ini kalau dari zaman dulu kalau peperangan itu mereka tuh selalu memperebutkan wilayah ya kan. Jadi bisnis yang paling tua, kemudian sesuatu yang paling tua itu adalah real estate ya. Kalau kayak dulu peperangan misalnya ya apa kerajaan Sriwijaya itu memperebutkan wilayah kekuasaan, which is itu adalah land area kan, itu adalah juga aset seperti itu. Nah, kenapa sih kok orang selalu tadi saya bilang orang kaya dari properti, atau dia kalau udah kaya gimana caranya dia juga harus meleverage kekayaannya ke sektor properti seperti itu. Oke, next Mas. Nah, kalau bicara ini yang ada hubungannya nih dengan marketing expert kita hari ini, Mas Andre Andropia, saya diminta untuk bagaimana sih caranya membangun funnel penjualan real estate seperti itu ya. Nah, kalau kami sendiri itu juga sebenarnya sedang dalam proses bertumbuh, sedang dalam proses belajar seperti itu ya. Jadi kami juga sedang bagaimana menemukan kayak winning ads itu seperti apa, winning content itu seperti apa. Nah, karena Mas Andre minta saya untuk share, ya saya share lah apa yang saya tahu seperti itu ya. Jadi kalau membangun funnel itu kan dari mulai yang masih wide sekali, masih lebar sekali, terus nanti kita kerucutkan. Oke, next. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini adalah marketing framework untuk bisnis properti, ya kan? Di sini dari mulai, ya kan? Pertama kali banyak orang yang di sini 60% itu belum aware seperti itu ya. Jadi mereka tuh masih cuek gitu ya, masih cuek. Nah, terus naik lagi ke atas itu ada 20% yang sudah aware gitu ya dengan problem. Kemudian yang 17% itu mereka mulai mengumpulkan informasi gitu. Nah, ternyata dari piramida ini yang paling atas itu paling kecil sekali ya. Ternyata itu 3% ya. Buying now itu yang mereka tuh mau beli. Nah, nanti mungkin secara teknis ini Mas Andre itu akan bantu explore lagi ya lebih dalam. Nah, kalau secara konten, kalau untuk yang paling bawah seperti itu ya, biasanya kalau untuk yang 60% itu masih pakai sosial media, Instagram seperti itu ya. Terus kemudian ada YouTube organik, kemudian juga bisa pakai TikTok organik, bisa pakai ads ya. Untuk apa namanya? Untuk konten-kontennya apa sih? Seperti inspirasi-inspirasi, kemudian edukasi. Terus kemudian juga bisa pakai sekarang kan pakai pov-pov gitu ya. Jadi misalnya adegan apa seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sudah di 20% itu udah mulai sadar gitu ya. Nah, itu biasanya bisa pakai rekrutmen sales gitu ya, bisa pakai FB atau Instagram Ads ya. Kemudian kalau untuk apa namanya untuk tujuannya itu ya dari landing page itu dibuat seperti peluang sebagai sales property seperti itu. Nah, ini yang biasanya ditempuh gitu ya. Nah, nanti lebih detail ini juga bisa dirubah-rubah sih, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya? Untuk yang 17% ya kan, ini misalnya produknya rumah ya kan, traffic atau channelnya bisa pakai Google Search ya, kemudian FB atau IG Ads, kemudian pakai directory, pakai marketplace ya kan. Kalau marketplace ini ada banyak teman-teman, kantor saya sendiri itu ada pakai 7 marketplace. Marketplace itu banyak, ada Lamudi, ada OLX, ada rumah.com, rumah123.com, ada 99.com
Iko ya kan. Terus kemudian kami juga punya website sendiri yang kami develop dedicated seperti itu. Kemudian untuk tujuan trafficnya ya kita bisa arahkan ke nama project, misalnya nama perumahan kita, kemudian jenis properti yang kita mau iklankan, misalnya rumah di bawah 5 miliar gitu ya. Terus kemudian bisa juga kalau untuk project primary, misalnya kayak di Palembang kita pegang Citralem misalnya, nah kita arahkan ke sana seperti itu. Nah jadi ini semua disesuaikan dengan target, kemudian produknya apa, kemudian tujuannya itu apa seperti itu ya. Nah ini nanti Mas Andre secara teknis ini akan kasih bonus kan ke teman-teman. Nah Mas Andre yang akan lebih advance menjelaskan ke teman-teman. Ya intinya sebenarnya sama sih jualan produk apapun ya, jualan rumah, jualan skincare itu adalah bagaimana orang tuh tahu dulu secara masif, tahu dulu ya kan. Terus kemudian juga dia itu akan tahu gitu kan problemnya itu apa, disadarkan gitu. Oh ternyata dia punya masalah. Nah terus kalau dia punya masalah, terus kalau saya butuh, terus saya butuhnya tuh opsi produk yang seperti apa, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ini bangun trust secara online. Nah, tadi ya saya bilang orang akan decide, orang akan mengeluarkan kocek dari kantongnya ketika mereka sudah percaya, ya kan? Kalau orang udah percaya, kayak saya udah percaya nih sama Mas Andri jualan apa juga saya beli, gitu kan? Kayak teman-teman udah percaya sama saya jualan berapa mungkin dibeli, gitu kan? Jadi sebenarnya membangun trust itu sama secara online, secara offline itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi untuk cara kilatnya kan ini sekarang banyak yang mau kilat-kilat nih, banyak yang kalau bisa instan gitu ya. Nah, cara pertamanya menggunakan trip wire atau harga murah untuk mendapatkan testimonial. Ini saya lakukan, ini kami lakukan. Jadi setiap kali ada yang transaksi, saya buatkan video, terus kemudian ditanya bagaimana layanan kami, kemudian apa yang harus diimprove seperti itu, apa yang paling berkesan seperti itu. Jadi ini sangat berarti banget ya, kayak mereka memberikan bintang 5 seperti itu. Ini sangat-sangat hari ini sangat penting banget. Jadi ketika teman-teman mungkin di sini ada yang menjadi real estate broker, menjadi realtor, itu selalu minta testimoni seperti itu ke kliennya kita. Nggak usah takut kliennya kita itu diambil sama orang lain, nggak usah. Yang penting kalau servisnya kita bagus, insya Allah dia akan kembali lagi ke kita. Kemudian gunakan public figure, ini bisa pakai endorse ya. Jadi sekarang misalnya Sinarmas pakai Raffi Ahmad gitu ya. Jadi itu bisa menggunakan public figure baik itu yang micro maupun yang skalanya itu region. Karena biasanya saat ini tuh dunianya tuh ngelihatnya Bu En tuh pakai apa gitu. Oh Bu En tuh tinggalnya di daerah mana gitu ya. Nah, sometimes orang-orang yang punya fanatisme, yang jadi fans-fansnya itu mau nggak mau tuh akan ngikutin gitu ya. Oh dia aja tinggalnya di Citraland. Oh dia aja tinggalnya di perumahan A, di Tamrin Homes misalnya. Saya mau ikutan juga jadi tetangganya gitu ya. Jadi gunakan public figure sebagai endorser seperti itu. Public figure itu nggak selalu artis teman-teman, tapi orang yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai kekuatan ya, tadi dia punya fans, terus dia kalau ngomong tuh dipercaya ya, nggak selalu artis. Sekarang kalau kita endorse-nya selalu artis malah orang nggak percaya karena udah tahu kan dia dibayar gitu. Jadi pakai public figure, misalnya kepala daerah, misalnya orang-orang yang punya pengaruh, ustadz gitu ya, itu boleh gitu. Jadi itu bisa dipakai. Misalnya juga kita bisa pakai tokoh agama ya kan, untuk mereka memberikan ceramah. Dan itu mungkin sebenarnya secara soft selling itu bisa menyampaikan untuk keluarga yang baik itu harus mempunyai rumah yang layak misalnya ya, secara lingkungan, kemudian juga secara kebersihan, secara konsep seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah build profile sederhana di online. Jadi sekarang kalau kita punya bisnis, kita punya produk, itu nggak ada di digital, nggak ada di online, orang search di internet nggak ada, itu siap-siap aja bisnis kita itu akan gone, bisnis kita itu akan punah gitu ya, jadi kayak dinosaurus. Jadi siap-siap kita semua kalau di Google itu harus ada gitu. Sekarang pun kalau kita kenalan sama orang, kita pasti profilingnya itu dari Google ya kan.
kita akan Google siapa orang ini gitu kan, pasti akan cek gitu. Kalau Mas Andri tenang aja, mukanya banyak banget di Google ya kan, YouTube-nya banyak gitu kan. Jadi semua orang akan Google dulu gitu kan, siapa orang ini ya kan, apa sih produk ini ya kan, di mana sih produknya, apa sih perumahan ini ya kan. Orang misalkan ngelihat nih reviewnya, oh rumah ini jalannya jelek, bolong-bolong gitu kan, nggak aman gitu. Nah makanya sekarang itu kekuatan reviewer itu sangat luar biasa ya. Jadi selalu build profile sederhana di online, bisa dimanapun ya, di sosial media, di Google My Business ya kan, dan ini bisa dilakukan dan mudah banget seperti itu. Next. Oke, nah ini ada teknik ya teman-teman, saya recap. Jadi 9 teknik membuat produk atau jasa laku keras di dunia digital. Ini maksud saya adalah real estate things ya. Kalau sekarang itu ya produknya adalah real estate. Yang pertama ya, kita harus tahu positioning-nya itu udah jelas gitu ya. Untuk siapa seperti itu ya, target market niche-nya itu untuk siapa gitu ya. Jadi positioning. Nanti Mas Andre juga akan ulas ini pasti. Untuk bagaimana iklannya itu berhasil, ini nanti harus penting banget nih positioningnya tuh seperti apa. Jadi produknya itu seperti apa, value-nya seperti apa, ya kan? Terus kemudian juga kualitas, ya kan? Secara kualitas produknya seperti apa, ya kan? Kalau kita bilang ini adalah premium, masa kita pakai bahan-bahan atau material yang KW-KW, ya kan? Nggak mungkin seperti itu. Jadi harus deliver, over deliver. Kalau kita ngomong ini rumah premium ya kan, harga per meternya 8 juta. Tapi yang dipakai itu besinya besi ulir tipis banget ya. Itu kan artinya nggak deliver gitu ya teman-teman. Jadi produk ini harus inline dengan bahasa marketing yang dilakukan seperti itu. Kemudian secara fitur ya kan, secara fiturnya seperti apa ya kan, ada benefitnya, ada value-nya seperti itu. Kemudian dia juga memiliki diferensiasi ya kan, beda gitu loh, sama produk lain tuh beda gitu. Jadi kenapa produk-produknya, kalau sekarang kalau di dunia real estate mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada Trinity Land. Jadi dia selalu membuat tagline gitu, jadi kayak the speed itu home of startup gitu, home of startup. Dia selalu memposisikan diri bahwa rumah saya nih diperuntukkan untuk anak-anak muda yang sedang berbisnis startup ya kan. Itu kan dia membahasakan gitu. Jadi ini adalah diferensiasi yang dia lakukan. Tapi tadi harus deliver. Ya kan, produknya memang mendukung untuk ekosistem startup. Terus kemudian juga secara desain, kemudian secara akses, itu semuanya memang over deliver seperti itu. Kemudian ada garansi atau refund gitu ya. Jadi kalau semisalnya orang beli sesuatu, kalau dikasih janji untuk kalau ini memang nggak deliver, saya ganti ya duit kamu 100% refundable gitu. Nah, ini juga biasanya membuat orang itu juga jadi lebih trust, jadi lebih percaya seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau jualan properti, jualan real estate itu tuh nggak melulu jualan luas tanah, luas bangunan ya. Jadi lebih kepada emosional, ya kan? Mungkin di sini ada suami, ada istri. Sometimes yang menentukan itu atau decision maker di sebuah pembelian rumah itu adalah seorang istri. Nah, seorang istri ini biasanya emosional, ya kan? Dia akan ngelihat nih, wah nanti kalau anak saya nih berdiri sini ada tamannya, terus hijau banget, udaranya seger banget gitu ya. Nah, itu biasanya hal-hal yang mempengaruhi mereka untuk bisa take action. Jadi kalau zaman sekarang ini jualannya udah hanya jual fitur, luas tanahnya sekian, luas bangunannya sekian, itu udah nggak laku teman-teman. Jadi bagaimana beyond membawa dari lebih dari hanya sebuah fitur gitu ya, lebih dari sekedar benefit, lebih dari sekedar value spesifikasi seperti itu. Kemudian juga tadi ada social proof ya kan. Social proof ini misalnya ada testimoni dari existing penghuni ya kan ada paguyuban tuh biasanya kalau komplek perumahan yang udah jadi. Nah, kalau sudah ada social proof di sana itu akan lebih mudah gitu ya untuk penetrasi pasar, untuk menjual tahap-tahap berikutnya seperti itu. Nah, ini tadi kalau kita bicara secara produk, kalau secara produk itu spesifikasi dan delivery tadi harus deliver ya, jangan sampai nggak deliver, harus over deliver seperti itu. Nah, kemudian juga kalau setiap menjual itu kita tuh harus ada
limit gitu ya. Jadi harus ada limit dan newness. Limit ini scarcity ya bahasanya, kalau Mas Andre itu bahasanya scarcity. Scarcity itu penawaran hanya tinggal 5 unit saja gitu ya. Terus kemudian yang melakukan action booking di minggu ini akan mendapatkan hadiah bla bla bla. Kemudian ini newness. Newness ini adalah produk terbaru ya, launching terbaru. Nah, ini yang dikatakan sebagai strategi newness. Jadi selalu ada produk baru. Walaupun mungkin produk lama di retouch itu jadi produk baru juga, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita bicara lagi, sekarang nggak bisa rumah itu nggak ada teknologi dan fungsi. Ya, sekarang rumah-rumah itu udah smart home Bapak Ibu ya, yang slidingnya itu udah pakai remote. Ya kan, yang lampunya kita ngomong, "Hai, selamat malam," lampunya udah nyala gitu ya. Terus kemudian mungkin keran air segala macam. Terus begitu orangnya pergi, lampunya semuanya udah otomatis mati seperti itu ya. Terus masuk rumah udah pakai card gitu. Masuk rumah itu udah ada video door-nya gitu. Jadi kita bisa lihat siapa tamunya seperti itu. Jadi fitur-fitur ini mungkin teman-teman juga sebagai developer, sebagai pemasar harus paham seperti itu ya. Jadi kemudian juga kalau bicara tadi tidak hanya garansi atau refund, juga ada apa ya namanya keuntungan atau ROI yang dijanjikan seperti itu. Jadi misalnya kita launching kan, kalau dulu kan cuma hanya pre-sale, tapi sekarang developer udah pakai flash sale ya. Jadi udah kayak marketplace ya. Jadi orang tuh jualan sebelum pre-sale ada flash sale gitu. Jadi harganya itu udah tahu besok mau di pre-sale berapa, hari ini udah launching gitu kalau untuk perumahan baru. Nah, ini juga adalah strategi untuk bagaimana memenangkan penjualan real estate di digital matters seperti itu. Terus teman-teman sekarang juga strategi untuk menjual real estate itu nggak hanya offline ya. Jadi seseorang bisa di-invite ke dalam webinar, kemudian di webinar itu diberikan tentang pengetahuan investasi dan lain-lain, dan akhirnya di situ kita bisa jualan NUP teman-teman. Ya, udah banyak developer yang berhasil dan menjual bahkan sold out seperti itu ya pada saat launching di webinar seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi ada yang komen ilmunya berat segala macam gitu ya. Gak apa-apa, nanti sama semuanya berproses Bapak Ibu, jangan takut. Dulu saya juga awalnya nggak ngerti apa-apa ya. Saya dulu baca sertifikat nggak paham, ngitung pajak properti nggak paham, ya kan, jual beli itu gimana, apa aja yang dibebankan pajaknya, terus prosesnya gimana. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, mau belajar, itu insya Allah ada jalannya gitu ya. Anytime mau diskusi sama saya juga boleh. Nah, kemudian kalau untuk bagaimana sih memakai pemasaran tadi secara online, ya kan funnel kita udah buat, walaupun mungkin ini funnelnya gambarannya secara umum gitu ya. Nah, kemudian kita tuh harus punya website ya. Kalau saat ini saya juga punya website tuh incomerealty.id. Jadi siapkan landing page atau website. Nah, kalau di tempat saya website-nya sudah ada, terus bisa dicari juga pakai fitur pencarian. Misalnya ruko harga berapa, rumah harga berapa, di area mana, seperti itu ya. Terus kemudian tadi Mas Andre bilang listing saya 300, listing kami udah 3.500-an lebih. Jadi udah 3.500 di area Palembang, Sumatera Selatan. Nah, jadi teman-teman nggak apa-apa kalau yang masih memulai berproses. Nanti punya listing 1, punya listing 2, punya 30, punya 60, punya 100, seperti itu ya. Sampai akhirnya kami punya 3.500 listing lebih saat ini. Nah, sebelum nanti teman-teman melakukan penjualan ke Facebook Ads, teman-teman tadi udah siapkan landing page-nya atau punya website seperti kami lakukan ya. Kenapa harus punya landing page atau website? Nanti untuk bisa dilakukan remarketing ya. Remarketing ini nanti ini akan dibahas sama Mas Andre. Apa sih remarketing ya kan? Remarketing itu orang-orang yang pernah menclok, pernah ngeliat ke web saya bisa tawarkan kembali. Saya bisa informasikan sesuatu lagi ke orang-orang yang pernah menclok atau pernah datang ke website saya seperti itu. Kemudian untuk melakukan conversion, ya, jadi conversion ini ada banyak step-stepnya ya. Nanti bisa dijualin lagi, kemudian bisa
apa namanya, bisa kami kirim-kirimin email, bisa kami undang seperti itu ya. Uh, bisa bisa kami undang seperti itu untuk diajak gathering misalnya, atau diajak open house seperti itu. Jadi itu gunanya. Kenapa sih harus punya landing page? Kenapa sih harus punya website? Teman-teman, hari ini kita baru belajar tentang website. Dan tiba-tiba website ini kan web 2 ya teman-teman. Tiba-tiba hari ini udah muncul lagi yang namanya web 3. Web 3 itu apa? Yaitu dunianya NFT-an itu ya. Jadi udah dunia itu udah cepet banget. Makanya harus belajar terus ya. Ini udah bagus banget Mas Andre buat forum begini yang datang banyak. Ya kan, ini udah sesuatu yang luar biasa. Jadi, tapi nggak usah takut. Wah, ini ternyata udah web 3 nih, saya web 2, ketinggalan. Nggak usah takut. Pokoknya belajar yang ada dulu sesuai kapasitas kita masing-masing. Dan belajar itu satu-satu. Ini udah bisa nih senjatanya, besok belajar lagi yang baru. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi kalau yang kami lakukan adalah mengoptimasi Facebook atau IG Ads ya. Nah, ini kita tuh harus tahu seperti itu. Objektifnya apa? Objektifnya itu apa namanya? Objektifnya itu apa sih yang mau dilakukan ketika kita mau ngiklan? Ya, nanti Mas Andre ini akan bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi objektifnya. Kalau seperti saya, target iklannya tuh mau ngapain gitu ya? Target iklannya tuh mau tadi menggarap market yang masih banyak banget, yang masih cool tadi, ya kan? Untuk menyebarkan awareness. Nah, itu bisa satu. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua lagi bisa juga saya conversion targetnya, ya kan? Saya conversion itu artinya dapetin orang-orang yang sudah tadi udah di levelnya itu udah warm, terus saya mau konversi seperti itu. Terus juga targetnya itu mau dapat leads gitu ya. Nah, kalau di kami itu ada 3 ya, ini objektif ini. Jadi ada rekrut, kemudian ada untuk mendapatkan leads buyer, ada untuk mendapatkan lister seperti itu. Nah, dari 3 ini tadi dipecah lagi. Jadi misalnya kalau rekrut ini untuk bagaimana untuk nge-grab orang biar tahu dulu. Oh, profesi sebagai realtor itu mulia loh. Oh, profesi sebagai realtor itu adalah opsi untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya pekerjaan. Sebagai realtor ini sangat mulia loh karena bisa membantu suami, ya kan? Terus kemudian di zaman pandemi ini banyak loh yang kehilangan pekerjaan, ya kan? Kenapa nggak jadi realtor aja gitu kan? Karena less working capital, waktunya fleksibel, waktunya mudah, kemudian juga penghasilannya unlimited. Kenapa unlimited teman-teman? Menjadi realtor itu modalnya itu cuma pulsa sama mau belajar, ya, pulsa, kendaraan sama mau belajar. Ya teman-teman mau jualan apapun juga harus punya pulsa kan? Ya kan, gimana mau ikut kelasnya Mas Andre kalau nggak punya pulsa juga nggak bisa gitu kan? Jadi artinya modalnya tuh nggak jauh beda gitu ya. Jadi pulsa, ada motor, ada kendaraan, mobil ya lebih baik gitu kan? Terus kemudian mau ulet belajar seperti itu. Nah kemudian kalau dari sisi mau objektifnya adalah mendapatkan leads buyer, itu buyer yang seperti apa ya kan? Buyer yang mungkin target saya adalah mereka yang mungkin ibu rumah tangga atau mungkin uh, pasangan muda yang punya 2 anak seperti itu, atau pengusaha ya kan, pengusaha yang dia mau mengembangkan usahanya masuk ke area Palembang, Sumatera Selatan. Nah, itu yang menjadi objektif. Nah, kemudian kalau sudah tahu tadi objektifnya apa sih, dapetin leads ya, untuk dapat awareness, untuk conversion, gitu kita udah tahu. Nah, di situ kita lagi harus bisa membuat ads kreatif atau copywriting. Teman-teman, copywriting ini penting banget ya. Saya tahu Mas Andre ini pun sampai belajar gitu ya, NLP. Malah Mas Andre suruh saya belajar tuh sama Pak Hindranata Nikolai. Dan akhirnya saya belajar. Jadi copywriting ini adalah ternyata kita nulis itu nggak sembarangan, teman-teman. Ada tekniknya. Tekniknya ini adalah bagaimana mempengaruhi otak mamalia atau otak reptil seseorang untuk bisa mereka take action gitu ya. Jadi ternyata nggak sembarangan ngoceh-ngoceh ngomong-ngomong, tapi bagaimana adalah
ketika copywriting kita itu masuk, ya kan, masuk ke emosionalnya orang yang membaca, merasa bahwa oh gila ini menyembuhkan sakit kepala gue nih gitu kan, wah rumah ini cocok banget sama gue, akhirnya aku mau dong rumah itu, dia kontak yang ada di copywriting tersebut. Oke, dapatkan rumah ini tinggal 2 unit saja, untuk yang action hari ini kami akan berikan kulkas 2 pintu. Nah, itu adalah teknik-teknik copywriting yang dilakukan di sebuah ads. Nah, itulah yang dinamakan ads kreatif dan copywriting. Jadi teman-teman, sebuah iklan, kalau dia sembarangan, kalau dia nggak punya copywriting, itulah yang dinamakan boncos. Ya, boncos. Karena nggak kena gitu. Dan itu saya melewatinya, teman-teman. Jadi gimana orang, kita iklan, tapi kok nggak ada yang nyantol, nggak dapet leads tuh. Ternyata copywriting itu penting banget. Ya, jadi teman-teman ini nanti belajar copywriting mulai dari basic sampai advance. Banyak ya ternyata mau dipelajari untuk sukses, ya iyalah, kalau enggak udah banyak banget orang kaya, ya kan. Mau kaya, mau hebat, ya harus belajar gitu ya. Kalau ada ilmu yang gratis, alhamdulillah. Kalau nggak ada, bayar dong gitu ya. Terus kemudian strategi. Nah, strategi ini kalau saat ini sih kami juga masih melakukan trial error ya, masih gimana mendapatkan winning ads itu masih betul-betul kami explore terus. Nah, nanti mudah-mudahan Mas Andri bisa bantu juga jelaskan, dan saya mau dengerin juga gitu kalau boleh ya Mas Andri ya. Karena ini gratis. Oke, terus kemudian next Mas, ini kayaknya udah lewat waktu saya. Di saya sebenarnya 30. Terus saya cuma dikasih 30. Oke, Mas. Oke, itu aja teman-teman yang saya ingin sharingkan. Intinya jangan parno duluan. Kok berat amat, kok nggak bisa gitu. Intinya yang penting kita tuh kalau dalam belajar tuh kita ngerti dulu kerangka berpikirnya gitu ya. Terus kalau kita mau belajar itu insya Allah mental kita tuh bertumbuh setiap hari. Jadi kita nggak usah parno, kita nggak usah panik ya. Nah, mungkin itu sih Mas Andri yang saya bisa sharing. Nanti kalau teman-teman mau diskusi, boleh silahkan follow Instagram saya, anytime boleh DM ke saya. Ya, boleh teman-teman ya. Ya, thank you Mas. Thank you ya. Oke, Mbak, boleh tanya jawab dulu, boleh Mbak? Ya, boleh. Boleh dong. Siap. Oke, boleh teman-teman. Oke ya. Jadi keren banget ya teman-teman ya. Saya sampai catat nih ya. Nih luar biasa banget ya. Saya juga belajar ya sama Mbak En ya. Oke, baik teman-teman. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan teman-teman ditulis di sana. Nanti saya akan baca, saya bantu Mbak En. Oke, silakan Mbak. Ini ada pertanyaan. Oke, Mbak. Ini dari Mas Denny. Mbak, kenapa ya jual properti dengan pasang listing di marketplace susah sekali mendapatkan prospek sekalipun pakai iklan berbayar? Mungkin langsung jawab aja ya, Mas. Langsung aja, Mbak. Oke. Jadi teman-teman yang iklan di marketplace itu kan nggak cuma satu orang, ribuan jutaan bahkan. Dan di Indonesia ini tiap hari ada marketplace baru gitu ya. Dan setiap kantor real estate broker itu pasti punya website. Jadi bayangkan betapa banyaknya ya membanjiri informasi di di platform seperti itu ya. Nah, jadi ketika mengiklankan sebuah properti, sebuah real estate ke platform, itu harus betul-betul. Jadi pakai keyword namanya, pakai kata kunci. Ya kan? Kalau di marketplace itu kan orang carinya di Google. Kalau orang cari di Google itu dia udah sebenarnya memang niat gitu ya. Rumah harga 1 M di daerah Palembang, Demang Lebar Daun misalnya. Atau rumah cantik hadap timur gitu. Jadi harus pakai keyword. Kalau nggak pakai keyword, kita asal itu akan susah sekali tersaring atau terjaring pencarian orang. Jadi kita tuh harus pakai sepatunya orang ya teman-teman ya. Gimana kalau orang itu cari atau kita cari itu apa sih yang kira-kira ada di kepalanya kita, ya kan? Cari rumah harga 1 M di daerah Kempeng Laut. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pakai keyword. Ya, jadi gimana caranya? Terus kemudian secara tampilan fotonya jangan semrawut ya, di situ ada kabel, di situ ada motor di depannya. Sebenarnya ini jualan rumah apa jualan motor gitu ya. Jadi harus betul-betul clear.
ya message-nya tuh harus clear. Rumahnya, langitnya harus tampak, ceilingnya seperti apa. Usahakan foto yang di-post itu tidak hanya satu, tapi memberikan gambaran beberapa foto. Saya kurang hafal ya marketplace apa yang bisa menampilkan video ya. Jadi akan lebih baik kalau kita bisa upload video seperti itu. Jadi ingat fotonya jangan miring, ada yang portrait, ada yang landscape gitu ya. Biasakan semuanya itu fotonya itu adalah portrait seperti itu ya. Kayak gini tuh apa sih? Landscape ya? Ya, Landscape atau landscape. portrait Ya, sih? Ya, landscape ya. gitu. Jadi jangan berantakan gitu. Jadi harus betul-betul posisikan kalau kita yang ngelihat iklan ini kira-kira tuh oke apa enggak, suka apa enggak, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Mbak. Oke, Mas, masarin properti apakah efektif langsung pakai berbayar kayak ABA? Nah, itu Mbak dari Mas Robi. Oke, efektif atau tidak tadi, sepanjang kita sudah yakin bahwa copywriting kita bagus, terus kita tahu target yang kita mau iklan itu area mana, kemudian dia demografinya itu siapa, ya kan, misalnya kita target marketnya pengusaha, misalnya pengusaha apa, seperti itu. Terus ya kita harus tahu gitu loh. Terus kemudian budget iklan juga, budget iklan juga harus disesuaikan. Jadi itu tadi teman-teman, lebih baik sih kalau di awal-awal belajar dulu tekniknya gitu, jangan maksa ngiklan karena setiap ngiklan itu kan ya Facebook nggak mau tahu kan, pokoknya begitu kita misalnya budget satu hari 100.000 ya udah dia cas aja 100.000 per hari. Masalah kita mau dapat leads atau enggak itu kan di luar tanggung jawabnya dia, gitu ya. Begitu juga di apa namanya Google Ads gitu. Jadi menurut saya sebelum mengiklan itu tahu dulu tekniknya, tahu dulu how to-nya itu kita tahu dulu gitu. Jadi ketika kita praktek, uang yang kita pakai itu betul-betul strateginya tuh tepat, terus leads-nya yang kita dapatkan itu sesuai harapan, seperti itu. Terus apakah dengan punya teknik, dengan mempelajari teknik dengan baik itu langsung berhasil? Belum tentu juga, ya kan? Karena kita harus mencari lagi winning ads itu yang mana sih? Gitu. Jadi ya memang butuh perjuangan ya, butuh pengorbanan gitu. Itu sih. Intinya belajar terus, semangat. Oke, ya Oke, betul lanjut. teman-teman. Ya memang untuk bisa itu nggak instan ya teman-teman ya, butuh Yes, proses gitu ya. Ya saya yakin teman-teman ada yang wah ini kayaknya itu is okay teman-teman ya. Yang penting teman-teman belajar bertumbuh gitu ya. Oke lanjut ya betul. Mbak En ya. Lanjut. Oke, Mbak ada yang nanya ini ada 3.500 listing, gimana cara jualnya Mbak? Ya, tadi. Jadi kita kan punya database ya, punya database yang sudah pernah membeli properti di kami. Ini kita remarketingkan lagi. Remarketing itu bisa dengan manual, kita follow up mereka, bisa dengan Iya kita betul. kirimin email, kemudian juga bisa kita kirimin gift card. Ya intinya follow up sih. Follow up Betul. itu bisa dibantu oleh tim back office. Kan kami juga punya tim juga, punya realtor itu sekitar 50 orang. Nah, jadi realtor ini yang masing-masing memfollow up si loyal kliennya gitu. Jadi kalau ada barang bagus, Pak ini ada info barang bagus, Bu ini ada barang bagus. Kita sudah jadi teman gitu ya, sudah jadi Iya. teman. Jadi kalau ada produk bagus apa, kita selalu tawarkan dulu nih ke basis klien yang ada gitu. Jadi punya database kan, database itu yang dipakai dengan baik seperti itu. Jadi levelnya itu udah jadi teman sih. Nah itu dia kalau kita jual sesuatu kita tuh nggak hit and run. Jadi biasakan Betul. itu jadi family-nya kita gitu. Jadi kita mau launching apapun, jualan apapun itu udah mudah. Ya kalau kita beli hit and run, kita jualan kita hit and run terus kita nggak layanin gitu. Jadi teman-teman harus tahu kalau jualan real estate itu nggak cuma kok serah terima kunci selesai, enggak. Jadi akan ada bonding panjang. Mereka akan minta referensi, arsitek yang bagus, kontraktor yang bagus, toko furniture yang bagus di mana, ya kan, terus gimana ini PDAM saya bocor, ya kan, listrik saya gimana nih, kabelnya nggak selesai, ini gimana ya, ada referensi tukang nggak gitu. Jadi
banyak hal yang kita serve gitu. Jadi kita nggak boleh hitungan gitu ya. Jadi kita bantu mereka tuh beyond gitu. Jadi kita kasih apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika kita mau nawarin sesuatu, kita tuh udah benar-benar udah jadi teman gitu. Jadi makanya teman-teman mau jualan apapun, kita tuh harus layanin ekstranya. Setelah jual beli itu selesai, justru di sanalah proses untuk kita untuk bagaimana membangun relationship dan ke depan kita bisa jadikan mereka adalah family gitu. Jadi udah bukan lagi klien, tapi family yang menjadi database kita gitu. Tapi kalau kita hit and run, mereka udah ilfeel gitu. Aduh, dia mah mau komisi doang gitu, udah selesai, udah gitu, nggak mau. Tuh. Terus kemudian tadi ya itu harus di maintain. Terus kemudian yang kedua, setelah jualannya itu di database, kami juga memasarkan di marketplace. Kami punya 7 marketplace properti berbayar selain websitenya kami. Terus kemudian kami juga memakai cara konvensional ya, pasang spanduk, ya kan di lokasi properti. Apakah semua properti dipasang spanduk? Tidak. Jadi properti yang masih ditinggali, kemudian pemiliknya juga sensitif, nggak mau, itu juga kita nggak masalah gitu. Ya teman-teman jangan berpikir bahwa jualan itu harus dipasang spanduk. Ya itu udah kolot banget gitu. Jadi jualan properti, jualan real estate itu nggak harus selalu pasang spanduk. Apalagi properti-properti yang gede, yang nilainya 50 miliar, 70 miliar itu nggak ada jualannya via spanduk. Jadi kita udah private offering, kita udah bisa menggambarkan bagaimana sih orang kok mau invest ini gitu ya. Jadi nggak melulu pakai spanduk. Kemudian juga kita bisa memasarkannya itu dengan kerjasama ya dengan pihak-pihak lain. Misalnya kita punya teman perbankan, ya kan kita baik-baik lah. Namanya your network is your net worth gitu. Jadi makanya kita harus punya teman yang banyak dari sektor perbankan, dari PKML, dari perpajakan. Jadi kita semua berteman itu dari manapun kita harus punya resources-nya seperti itu. Itu sih. Itu Mas. Yes, betul. Iya, jadi jual karena niche ini beda ya teman-teman ya. Jual properti itu nggak kayak jual skincare kan, jual kayak itu beda ya karena target marketnya beda ya. Tentu sama sih Mas, tapi sama-sama membangun trust gitu sih. Ya, Orang harus percaya lah gitu. Betul. Ya, karena karakter customer-nya juga beda-beda teman-teman ya. Yes. Oke, mungkin 2 lagi ya teman-teman ya, karena kita akan lanjut ke bagian teknisnya ya. Oke, baik, lanjut ya. Oke, boleh Mbak En mau pilih yang mana? Silakan ada banyak ya yang Banyak nanya. ini ya, kita coba Yang pemula, ada yang pilih. nanya pemula Mbak, gimana untuk pemula gitu? Oke, untuk pemula. Semua orang yang ada seperti saya 13 tahun ya, 13 tahun tuh ya dibilang lama juga belum. Ada yang di atas saya tuh yang sudah senior udah 30 tahun, ada. Ya jadi semua orang yang ada di posisi senior itu pernah menjadi junior dan pernah menjadi newbie gitu. Jadi nggak usah jiper, nggak usah malu gitu, nggak usah ngerasa minder, nggak usah karena semua orang tuh berproses gitu ya. Nah tipsnya adalah kalau untuk yang awal-awal infokan gitu ya ke teman-teman terdekat, teman-teman kuliah, teman-teman SMA, teman SD bahkan ya. Aku nih sekarang realtor, aku nih sekarang di industri real estate broker, aku nih sekarang developer, ya kan? Jadi kita tuh yang pertama kali itu adalah membangun profil diri dulu gitu ya, menyebarkan awareness tentang who are you gitu ya, siapa kamu tuh siapa gitu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba teman baiknya kita, sahabat kita beli real estate sama orang lain karena nggak tahu bahwa saya ini adalah realtor gitu ya, bahwa saya ini adalah real estate broker. Kan sedih banget gitu ya kalau tetangganya, kawan baiknya atau bahkan iparnya beli properti lewat orang lain. Padahal kita nih baru masuk di dunia real estate broker gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah woro-woro. Saya adalah seorang realtor ya. Saya siap membantu teman-teman, Bapak Ibu untuk mendapatkan real estate pilihan sesuai dengan budget dan kebutuhan seperti itu. Jadi di mana, di Facebook, di Instagram, di status WA, ya kan kalau perlu pakai bajunya kemana-mana gitu ya. I am your real estate broker, I'm your sexy real estate broker. Gitu. Jadi harus pede gitu ya. Di awal itu harus bagaimana orang tahu seluas-luasnya. Kayak Mas Andri semua orang tahu bahwa Mas Andri adalah seorang PNS yang bisa menghasilkan 1 miliar.
bahwa beliau adalah seorang internet marketer jago. Jadi kalau di awal kita tuh harus betul-betul nge-branding dirinya kita. Yang kedua adalah tadi perbanyak network, ya harus pede kenalan sama siapapun gitu. Kalau kita pede, kalau kita itu confident, salah pun orang nggak ngerti gitu. Salah pun orang tuh wah keren banget ya gitu. Siapa Andri Andropia ini? Karena Andri Andropia ini pede banget gitu. Coba kalau Mas Andrinya badannya kecil, di pinggiran, di pojok, ya pasti orang nggak ngelihat dia kan gitu. Intinya adalah confident, pede. Nah, untuk PD itu kita harus punya knowledge, kita harus punya performance yang bagus, appearance yang bagus, gak malu-maluin, ya kan, keluar rumah harum, ya kan, jangan keluar rumah bau keringet gitu kan, yang orang udah ilfeel gitu. Jadi untuk bisa confident kita harus punya isi, ya kan, kita harus punya knowledge yang bagus. Untuk bisa punya knowledge yang bagus, banyak baca buku, nonton YouTube, belajar sama Mas Andri, itu udah paling bener deh gitu. Ya, kemudian ya networking terus. Pokoknya setiap hari targetin diri kenal 5 orang baru. Satu hari kenalin 5 orang baru. Itu aja. Ya, entah dimanapun, entah itu di kolam chat, entah itu di offline, itu harus targetin 5 orang baru setiap hari. Seperti itu. Itu, Mas. Siap. Oke, satu lagi. Jadi teman-teman ya, memang ya harus kayak gitu ya. Bagi teman yang masih pemula jangan khawatir ya. Kita juga sama ya kayak gitu ya. Dulu kita juga nggak ngerti gimana cara bikin email. Pengen aja ya. Tapi dengan berproses ya, kita ya alhamdulillah bisa seperti ini. Nah, teman-teman yang masih mula jangan khawatir. Yuk ya, yang penting teman terus berjuang ya. Oke, satu lagi Mbak En, silakan pilih Mbak. Kira-kira yang Oke, mana? Mbak info platform untuk jadi agen jual properti. Platform, kalau platform sekarang ini kalau mau jadi real estate broker ya banyak brandnya ya, termasuk brand saya. Kalau mau di Palembang Sumsel itu ada Income ya. Kalau di Jakarta ada banyak banget ya kan, ada brand-brand yang lain. Terus kemudian kalau platform ini, kalau kita bicara platform itu ya sekarang kayak marketplace ya, mungkin maksudnya ya ada OLX, ada Lamudi, ada rumah123.com, rumah.com, 99.co, terus ada banyak lagi lah rentetannya itu ada banyak banget. Mungkin ini satu lagi ini Mas ya, ada Ya, siap, Punten siap. Mbak EN udah berapa lama menggunakan FB Ads untuk jualan real estate dan bagaimana dampaknya bagi penjualan real estate-nya Mbak EN. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk digital matters ya, baik itu FB Ads atau IG Ads, ini sebenarnya sekarang ini mempermudah banget. Kalau dulu kan kita harus cetak ya brosur, cetak baliho, spanduk gitu. Ya, which is sebenarnya cost-nya tuh jauh lebih murah untuk iklan ya di digital seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah angkanya udah nggak begitu murah, tapi bayangkan dulu yang awal-awal sekali mereka udah mulai mulai masuk di dunia digital itu mungkin Mas Andri tahun berapa Mas masuk di di Digital ya, digital marketing? 2011. Wow, 2011 saya belum cawe-cawe ke sana. 2011 itu belum. Kami aja pakai website itu baru 2012-an, Mas. Ya ampun, berarti Mas Andri udah masuk ke situ ya. Hebat banget gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya berpengaruh nggak? Berpengaruh banget. Secara cost itu ya pasti sangat lumayan ya dibandingkan yang offline gitu ya. Bayangkan kalau bayar satu baliho gede itu bisa ratusan juta teman-teman 1 tahun. Ya kan 400 juta, 600 juta kalau untuk lokasi strategis. Tapi dengan digital matters itu murah sekali. Cost per klik untuk menjangkau leads itu murah banget. Dan kan di dunia nggak bersekat. Bayangkan hari ini saya bisa ngomong di depannya teman-teman 625 orang dengan kita sama-sama di rumah, ya kan, dari rumah.id. Ya kan, bayangkan itu apa nggak digital ini benar-benar meleverage gitu ya, kemudahan. Zaman dulu Mas, mau ngumpulin orang 625 itu convention mana sih gitu. Mau kasih minumnya, mau kasih makannya, belum lagi bayar gedungnya, sewa gedungnya, tapi dengan sekarang adanya Zoom, adanya Google Meet, itu benar-benar mempermudah. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk teman-teman tuh banyak alasan. Aduh, saya tuh nggak bisa, saya tuh nggak ini, nggak bisa. Zaman sekarang tuh udah sangat murah, sangat mudah gitu. Jadi nggak ada alasan. Tinggal mau belajar atau enggak, mau action atau enggak gitu ya. Kalau udah belajar praktek, terus massive action gitu sih Mas. Ya itu aja udah banyak banget.
dalam nanti teknisnya tuh Mas Andre yang akan Oke, ngomong. ya baik. Oke, makasih banget Mbak En. Terima kasih Siap. untuk malam ini. Beli applause dong teman-teman buat Mbak En. Beli applause yang luar biasa Mbak En. Oke, nanti teman-teman boleh di-follow ya, di-follow Instagramnya Mbak En. Nah ini ya, kemudian websitenya, kemudian di Facebooknya itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti tanya-tanya tentang real estate, ya boleh ya, silakan ya. Karena beliau sangat berpengalaman. Saya pun belajar teman-teman ya, saya belajar sama Mbak En. Mbak En, terima kasih untuk malam ini luar biasa untuk sharing-sharingnya. Halo, halo Mbak En, tes tes. Halo. Sama-sama Mas Oh Andre ya, terima juga kasih Mbak senang En. hati. Oke ya, Ya, makasih banyak Mas Andre. ya terima kasih. Oke, terakhir Mbak, boleh kasih motivasi Ya, buat teman-teman sebelum penutupan? Motivasi Mbak. siap. Boleh. Boleh. Oke, teman-teman, ya membernya Mas Andri. Intinya harus terus mau belajar ya. Untuk bertumbuh itu harus mau belajar, harus mau nggak nyaman gitu. Nggak enak teman-teman, emang gatel-gatel ya kalau belajar sesuatu, apalagi Facebook Ads. Aduh, saya tuh sakit kepala waktu awal-awal belajar sama Mas Andri. Sakit kepala ya, harus buat ini, harus buat itu, elementer ini, elementer itu gitu. Mabok rasanya. Tapi kalau teman-teman sebenarnya itu sudah dapat gitu ya, itu tuh gampang banget gitu ya. Nah, untuk bisa belajar dengan mudah, kita tuh mindsetnya tuh harus selalu bahwa ini tuh laptop tuh kecil banget gitu ya. Itu tuh laptop tuh kecil banget dan solusinya tuh ada di situ aja gitu. Jadi kita nggak usah ruwet, nggak usah mabok gitu ya. Jadi kita mindsetnya dulu yang benar kalau mau belajar sesuatu. Ini tuh gampang, ini tuh mudah, ini tuh easy, easy lemon squeezy, aku pasti bisa ya gitu loh. Jadi jangan panik ya kan, apalagi sekarang ada rekaman-rekamannya. Kalau membernya Mas Andri itu kan ada rekamannya. Nah, rekamannya itu bisa diputar kembali, ya kan? Tetapi berbayar. Lah iya dong, mau pinter kok, masa nggak mau bayar? Ya kan bayar dong membernya, gitu kan, berapa duit. Dibandingkan dengan potensi bisnis yang akan didapatkan, itu miliaran. Kalau saya sih, kalau cuman, bayangkan teman-teman ya, saya ini ikut workshop, itu bukan yang murah-murah ya. Mas Andre tahu banget ya, saya ikut workshopnya Bong Chandra 17 juta, ya kan, saya ikut mentorshipnya Bong Chandra 100 juta, itu nggak murah gitu. Saya ikut workshopnya Kang Dewa Eka Prayoga 7 juta, saya ikut workshopnya Mardigu 12 juta gitu, karena saya memang mau belajar gitu, dan saya yakin bahwa kalau ilmu-ilmu yang mereka berikan itu bisa meleverage pendapatan saya nantinya, dan saya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak ke orang yang lebih luas seperti itu. Jadi teman-teman pokoknya semangat terus, jangan pernah ngerasa bahwa gila ini berat banget, gila ini bukan kelas gue gitu. Enggak, semua orang itu awalnya tuh gak punya kelas, semua orang itu awalnya juga dari nothing gitu ya. Bayangkan teman-teman, saya ini anaknya petani, tapi sekarang saya bisa jualan sandwiches yang harganya 20 miliar, ya kan, yang harganya itu 64 miliar, dan ada yang beli gitu. Jadi teman-teman tuh harus beyond gitu, mimpinya tuh yang gede gitu. Nah, untuk bisa mimpi yang gede itu tadi harus mau ada isinya, harus ada knowledge-nya. Oke, keep fighting, belajar terus ya. Belajar sama Mas Andri tepat banget. Saya terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya, makasih banyak Mas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak En. Oke, Sama-sama. oke baik teman-teman. Gimana ilmunya tadi teman-teman sharing dari Mbak En? Dahsyat, luar biasa. Boleh yuk komen teman-teman. Luar biasa ya. Oke, semoga membantu teman-teman, semoga memberikan pencerahan ya bahwa sebenarnya kalau teman-teman ingin berusaha pasti bisa ya. Apalagi malam ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang praktisi ya, bertahun-tahun ya, 13 tahun yang mempunyai 3.000 listing. Wow, luar biasa ya. Saya lihat websitenya tadi ya. Dan ya kebetulan ya kita partneran ya, saya partneran sama beliau membantu bagaimana cara mendatangkan database ya, database gede sehingga nanti diolah oleh agen-agen. Nah, untuk lanjutannya, teman-teman mau nggak gimana caranya mendapatkan database yang tertarget?
Gitu. Mau nggak teman-teman? Boleh yuk komen. Yuk komen. Yuk, oke baik. Mau. Kita gas. Oke ya. Oke, baik teman-teman, karena malam ini udah 9:30, baik ya, 9:30. Jadi saya mau ngasih tawaran ya teman-teman ya. Karena, karena kalau saya biasanya 2 jam sampai 3 jam. Nah, saya mau ngasih tawaran buat teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, siapa teman-teman yang belum pernah sama sekali ngiklan Facebook Ads? Boleh komen yuk teman-teman yang belum sama sekali ngiklan Facebook Ads? Siapa? Oke, Mas Robi, Mas Nana, oke, Mas Suaib, oh banyak ya, Mas Siti, Mbak Bil, oh banyak sekali ya, oke. Soalnya kenapa? Kalau saya lanjutkan, ini bisa jadi bahaya tentu. Kenapa bahayanya? Kasihan yang pemula, kasihan yang pemula ya, karena nanti kita pakai iklan. Oke, saya tunjukin aja dulu ya teman-teman ya, saya tunjukin dulu ya. Iklannya tuh gimana Mas, iklannya tuh ya. Nih saya tunjukin dulu. Kita belajar ya, saya buka dashboard buat teman-teman ya. Nah, nanti kita akan belajar kayak gini teman-teman ya. Nah, ini saya tunjukin. Entar saya banyak akun ya. Oke ya, baik kita lihat ya. Nah, ini ya, baik ya. Nah, ini ya, baik. Nah, ini masih ya sama. Oke, Resqual. Ini masih sama Mbak N ya. Saya bantu Mbak N untuk dapat database nih. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, kita dapat 30 dan sebagainya. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar kayak gini. Jadi bagaimana kita mendapatkan database customer ya, kemudian baca hasil iklan dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau saya praktekkan ini bisa 2 sampai 3 jam, teman-teman. Dan kalau kita lanjutkan ini bisa sampai jam 11 sampai jam 12, teman-teman. Nah, ini saya mau ngasih penawaran buat teman-teman. Bagaimana kalau kita nanti lanjut hari Selasa jam 8. Setuju nggak teman-teman? Hari Selasa. Jadi kita punya waktu 2 jam sampai 3 jam biar teman-teman seger. Karena kenapa kalau saya lanjutkan, ya saya yakin teman-teman akan, wow Mas ini terlalu overload Mas, terlalu banyak informasinya Mas. Gimana, setuju nggak hari Selasa jam 8 ya, Selasa kita demo. Dan dan serunya adalah saya akan pilih salah satu Anda yang mau saya iklankan. Ada yang di antara teman agen atau yang ingin jual rumah? Boleh yuk, boleh japri aja boleh atau di grup boleh. Yang saya bantu iklankan. Nanti biaya iklannya dari mana Mas? Nanti saya yang tanggung teman-teman ya. Saya gratis ya, saya tanggung. Saya bantu iklan teman-teman ya biar teman dapat database customer dan sebagainya. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju? Boleh komen. Adalah saya setuju ya. Soalnya kalau saya lanjutkan bisa 2 jam teman-teman. Pasti ada yang ngantuk, pasti teman-teman udah nggak fresh lagi ya. Oke, setuju ya? Oke, baik setuju ya. Nah, sebelum kita akhiri teman-teman, saya akan kasih PR dulu. Oke, mau teman-teman saya kasih PR? Saya kasih PR dulu ya, bagi teman-teman yang masih baru, yang saya kasih baru ya, saya kasih PR dulu. Oke, PR-nya apa Mas? Jadi PR-nya teman-teman silakan kunjungi website ini ya, silakan kunjungi website ini. Ini bagi teman-teman yang pemula. Oke, bagi teman-teman yang pemula. Nah, ini ya, silakan kunjungi di sini. Nah, di sini ada websitenya andrezone.co video ABS. Nah, ini silakan. Ini bagi yang pemula, teman-teman ya. Ini silakan ya. Ini PR untuk pemula. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, boleh silakan nanti teman-teman silakan nanti dikunjungi ya. Nah, ini apa Mas? Ini ada persiapan teman-teman ya. Ini adalah persiapan. Jadi nanti teman-teman di sini saya demokan gimana cara membuat account bisnis. Nah, ini account bisnis. Teman-teman, account bisnis itu adalah untuk ngiklannya. Oke, ini ya. Nah, ini contoh saya langsung demo ya. Nah, ini account bisnis teman-teman ya. Jadi account bisnis ini seperti ini. Oke. Yang kedua adalah teman-teman membuat add account. Nah, ini account, oke. Silakan ditonton aja dulu, ya, tonton aja dulu ya. Oke. Kemudian setelah membuat add account, teman-teman selanjutnya tambahkan metode pembayaran. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan BTPN, bisa menggunakan Genius ya, bisa menggunakan Bank Jago ataupun kartu kredit.
Kemudian selanjutnya membuat fanpage ya, dan yang terakhir ada seperti ini ya. Cukup itu aja. Cukup itu aja ya. Saya kasih 3 PR. Yang pertama teman-teman silakan bikin membuat account bisnis ya, itu yang pertama. Yang kedua membuat ad account ya, akun iklan. Yang selanjutnya menambahkan metode pembayaran dan membuat fanpage. Nanti di hari Selasa saya akan praktekkan di depan teman-teman, langsung di depan Anda. Nanti hari Rabu teman-teman akan lihat bagaimana kita evaluasi iklannya ya. Jadi saya akan buka dashboard buat teman-teman dan saya akan pilih salah satu teman-teman yang mau saya bantu jual propertinya. Ada yang mau saya bantu teman-teman yang jual propertinya? Oke ya, silakan ya, nanti di posting aja, nanti saya pilih ya. Oke ya, ya saya alhamdulillah ya berpengalaman ya jualan properti teman-teman ya. Oke, baik, seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi paham ya? Jadi kita hari Selasa karena saya yakin tadi banyak yang request juga ya, Japri juga Mas. Kayaknya kalau dilanjutin bahaya Mas. Pada ngantuk. Oke, baik, kita akan mulai hari Selasa ya jam 8. Kemudian nanti di grup silakan nanti bagi teman-teman yang mau saya bantu jual propertinya silakan. Kemudian nah ini PR-nya. Oke ya, PR-nya ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk attention-nya malam ini, luar biasa. Teman-teman sampai 500 yang hadir ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat teman-teman, semoga mencerahkan untuk opportunity ini. Jadi teman-teman yang nggak punya produk, yang pengen terjun ke industri properti itu teman-teman bisa ikutan. Nanti kalau teman ingin jadi agen, silakan hubungi Mbak En ya. Beliau membuka rekrutmen agen ya. Tadi ada ya, sudah dicatat ya. Silakan aja. Nah, itu ada 3.000 listing. Nah, 3.000 listing, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, ilmunya gimana Mas? Ilmunya teman-teman pakai aja ilmu yang saya sharingkan. Ya, saya sharingkan nanti di hari Selasa. Teman-teman, oh kayak gini nih caranya. Teman-teman udah dapat ilmunya, produknya ada, dan teman-teman menjadi agen. Selesai, teman-teman bisa dapat penghasilan. That's it ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk malam ini luar biasa. Oke, sampai jumpa di hari Selasa ya, teman-teman. Terima kasih. Dan materinya apa Mas? Ya, teknis iklan Facebook. Teknik iklan Facebook nanti saya akan demokan gimana cara dapetin database customer-nya. Oke, terima kasih. Pengumuman giveaway nanti saya infokan besok ya. Saya pilih dulu ya. Saya pilih dulu ya. Doakan semoga Anda yang saya pilih gitu ya. Oke, hari Selasa jam berapa Mas? Jam 20 malam ya, jam 8 malam ya, jam 8. Link Telegram, yes, link Telegram. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Gimana malam ini? Luar biasa, keren, dahsyat. Boleh yuk komen teman-teman. Malam ini gimana? Keren, dahsyat, luar biasa. Oke ya, semoga membantu. Nanti di hari Selasa kita akan senang-senang lagi. Kita akan belajar bareng ya. Kita akan seru-seruan lagi. Terima kasih teman-teman. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu.
waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku, ku percayakan seluruh hatiku padamu. Kasihku, satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Oh, oh, oh. Dan kau hadir merubah segalanya jadi lebih indah. Kau bawa cintaku, membuatku berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku, yang terbaik untukku. Hey, 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 hey. For just 60